Putri kecil ini sangat berani. Dia berani melakukan hal yang dihindari orang lain dan mencari uang yang ditakuti orang. Putri-putri lain, terkesan atau terintimidasi, menyerahkan barang berharga mereka. Sebelumnya, dia membacakan cerita, tapi saat cerita memuncak, dia menutup bukunya. Tenang saja, dia berkata, untuk lanjut mendengar, mereka harus membayar. Para gadis itu sangat ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya, sehingga satu persatu mereka menyerahkan harta benda mereka untuk berlangganan kelanjutan ceritanya. Tepat setelah mengumpulkan semuanya, instruktur mereka datang dan menuntut untuk mengetahui siapa dalang di balik rencana ini, tetapi tidak ada yang mengaku. Instruktur itu kemudian mengeluarkan sebuah kotak misterius dan menyatakan bahwa ada monster di dalamnya. Setiap gadis harus memasukkan tangannya ke dalam kotak itu. Jika ada yang berbohong, monster itu akan menggigitnya. Gadis pertama nyaris menyentuh kotak itu sebelum mundur karena ketakutan. Namun gadis yang asli, sang pemimpin, dengan berani memasukkan seluruh tangannya tanpa ragu. Setelah itu, instruktur menyuruh mereka semua untuk menunjukkan tangan mereka. Hanya gadis pemberani itu yang tangannya berdebu. Instruktur menyimpulkan bahwa 3 gadis lainnya pasti telah berbohong. Itulah sebabnya mereka tidak berani memasukkan tangan mereka sepenuhnya. Yang berani jelas berkata jujur. Ia memerintahkan agar 3 orang pertama diseret pergi dan dipukuli 20 kali. Pada saat itu, sang pemimpin mengangkat tangannya dan mengaku bahwa dialah yang telah menceritakan kisah itu. Ia merasa dirinya cerdik dan nakal, dan memang begitulah adanya. Bagaimanapun juga, ia telah membawa kegembiraan bagi yang lain, dan ia sendiri merasa semuanya sangat menyenangkan. Ia mengaku bahwa ia telah menyelinap masuk. Di perjalanan, ia bertemu dengan pewaris takhta yang juga menuju ke tempat yang sama. Pangeran keramaian itu tidak banyak bertanya padanya dan bahkan membantunya melewati tembok istana. Dia dan anak laki-laki itu berlutut di depan ranjang Nyonya Istana Park. Anak laki-laki itu menangis. Itu adalah neneknya yang terbaring di sana, dan dia sendiri adalah pewaris takhta. Di istana, gadis itu mencoba menghiburnya, namun saat itu juga, seseorang di luar berteriak, "Leluhur sudah datang." Sang pewaris panik. Jika leluhur melihatnya di sana, gelarnya akan dicabut. Keduanya dengan panik mencari jalan keluar, tapi tidak ada satupun. Di detik terakhir, gadis itu melihat sebuah jendela kecil dan mendorong sang pewaris keluar tepat sebelum leluhur masuk. Dia berlutut di depan pintu dan dengan rendah hati mengaku bahwa dia dikirim oleh instruktur untuk melakukan pemeriksaan. Leluhur itu memanggilnya dan melihat tubuh Nyonya Istana Park. Kenangan pun membanjiri pikirannya. Dia juga lahir dari seorang putri dan telah menanggung ejekan seumur hidup karenanya. Nyonya Istana Park juga seorang putri. Dia telah melarang sang pewaris untuk mengunjunginya, takut anak laki-laki itu akan berakhir dijek seperti dirinya. Melihat leluhur itu menangis, gadis itu menjadi termenung. Tersentuh, leluhur itu menghadiahinya sebuah buku berjudul Aturan untuk Wanita, yang ditulis sendiri oleh Nyonya Istana Park. Setelah pemeriksaan, pelayan dan instruktur itu menyaksikan peti mati Nyonya Istana Park dibawa keluar. Instruktur itu memberitahunya bahwa ketika sebagian besar putri meninggal di penjara, mereka dibuang dari istana dan dibiarkan mati dengan menyedihkan. Hanya wanita seperti Nyonya Istana Park, mereka yang telah menjadi milik raja sendiri, yang dihormati dan dibawa keluar dengan bermartabat. Kemudian, raja tua itu melihat gadis kecil itu berlutut di tanah dan tertegun. Dia tampak persis seperti seseorang yang pernah dikenalnya dulu. Ia memanggil gadis itu dan berkata, "Nasibmu akan sama seperti Nyonya Istana Park. Kau akan menjadi wanita raja." Gadis kecil itu bingung dan menjawab, "Aku hanya ingin menjadi seorang putri yang pandai menulis indah." Raja tertawa dan membalas, "Takdir ditulis oleh langit." Dan memang, hanya beberapa jam kemudian, takdirnya pun berubah. Saat fajar, gadis kecil itu terbangun, dan kebetulan melihat seorang wanita berjalan tergesa-gesa melewatinya. Karena penasaran, ia mengikuti dan menyadari bahwa itu adalah salah satu selir rendah raja. Wanita itu diam-diam melapor kepada orang-orang Perdana Menteri, bahwa sang pewaris telah menyembunyikan sebuah buku terlarang, mendesak mereka untuk memberitahu raja. Mendengar hal itu, sang putri kecil pun mengerti. Ia segera berlari menuju perpustakaan. Sementara itu, raja sudah menerima laporan tersebut. Dengan marah, ia berkata kepada sang pewaris bahwa jika ditemukan bukti, ia akan dicopot dari jabatannya. Ia memerintahkan para kasim,
untuk menggeledah perpustakaan dan mengambil buku terlarang itu. Mereka memeriksa setiap rak, tetapi tidak menemukan apapun. Kepala Qasim kemudian memerintahkan pemeriksaan yang lebih teliti pada meja-meja dan laci, tidak membiarkan satupun terlewat. Pada saat itu, sang pelayan bersembunyi di balik lemari, menggenggam erat buku terlarang itu. Ia tahu mereka hanya tinggal beberapa saat lagi akan menemukannya. Putus asa, ia membalik ke bab terlarang dan merobeknya. Kemudian, ia diam-diam menyelipkan buku itu ke seorang pelayan lain. Anak laki-laki itu mengambilnya dengan santai, tetapi seorang Qasim melihatnya dan merebut buku itu, lalu menyerahkannya kepada raja. Raja membuka buku itu dan melihat bahwa bab tentang Raja Gyeongjo yang lahir dari seorang pelayan, tepat bagian yang telah ia larang, telah disobek. Itu selalu menjadi sumber rasa malu, karena dunia mengejeknya juga karena lahir dari seorang pelayan. Ia bertanya kepada pewaris tahta apakah dialah yang telah menyobeknya. Dalam kepanikan, sang pewaris mengakui bahwa dialah yang melakukannya, mengaku bahwa ia melakukannya karena tahu betapa raja membenci bab itu. Mendengar hal itu, kemarahan raja berubah menjadi kelegaan. Kembali di Istana Timur, sang pewaris memanggil anak laki-lakinya dan bertanya apakah dialah yang telah menyobek halaman itu. Anak itu mengingat apa yang terjadi dan hampir mengatakan yang sebenarnya. Tetapi setelah berpikir sejenak, ia berbohong dan mengaku bahwa dialah pelakunya. Ia berkata bahwa ia melakukannya karena takut raja akan memarahi sang pewaris, jadi ia menyobek halaman itu untuk melindunginya. Sang pewaris melangkah maju, menggenggam tangan anak itu dengan lembut, dan membuat sebuah janji. Ia tidak akan pernah melupakan tindakan kesetiaannya. Suatu hari ini ketika ia naik tahta, ia akan memastikan anak itu mendapatkan ganjaran. Meskipun sang pelayan perempuan berhasil mendapatkan kepercayaan sang pewaris melalui kejadian ini, seluruh insiden tersebut membuat gadis itu terguncang. Ia tetap merasa cemas dan meringkuk dalam pelukan ibu asuh istana untuk mencari kenyamanan. Tahun-tahun berlalu dan pelayan perempuan itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia menemukan kembali halaman-halaman buku yang pernah ia sembunyikan bertahun-tahun lalu. Ia berpikir dalam hati, jika suatu saat ia bertemu lagi dengan sang pewaris, mungkin halaman-halaman ini bisa digunakan untuk mendapatkan promosi di istana. Takdir berkata lain, pada suatu siang yang cerah, ia benar-benar bertemu kembali dengan sang pewaris. Namun kali ini, bencana pun terjadi. Ia telah menyeret seseorang ke dalam masalah bersamanya, dan orang itu ternyata adalah sang pewaris. Ia panik, yakin bahwa dirinya telah melakukan kejahatan besar, dan berusaha menarik sang pewaris keluar dari air. Namun alih-alih menolongnya, ia justru terus-menerus mendorongnya kembali ke dalam air. Sang pewaris, yang basah kuyup dan tampak menyedihkan, akhirnya melepaskan diri darinya, dan naik ke daratan seorang diri. Pelayan itu berlutut, memohon ampun. Sang Qasim memberitahunya bahwa sang pewaris memerintahkannya untuk menulis esai refleksi diri dan menyerahkannya. Pelayan itu hampir saja tertawa terbahak-bahak. Hanya itu hukumannya? Hukuman yang begitu ringan. Namun ia sama sekali tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Keesokan harinya, ia pergi ke ruang arsip untuk menulis refleksi dirinya. Tiba-tiba, sang pewaris masuk ke dalam ruangan. Karena kepanikan pada pertemuan mereka sebelumnya, keduanya tidak sempat melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Ketika pelayan itu melihat seorang pria asing masuk, ia bertanya-tanya mengapa pria itu masuk ke ruang arsip Istana Timur. Sang pewaris mengabaikan pertanyaannya dan malah bertanya kepada ruang arsip itu sendiri, apakah ada orang mencurigakan yang masuk belakangan ini. Ternyata ruang arsip itu terhubung dengan ruang belajarnya, dan ia curiga ada seseorang yang telah mengintainya. Merasa frustrasi dengan sikapnya dan bersikap defensif, pelayan itu menjadi marah. Tanpa tahu siapa dia sebenarnya, pelayan itu mengambil sapu dan mengusirnya keluar dari ruangan. Tepat saat sang pewaris hendak mengungkapkan identitasnya, pelayan itu membanting pintu hingga tertutup. Sang pewaris belum pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya. 2 hari kemudian, pelayan itu berlutut membawa surat refleksinya. Sang pewaris menengadah. Bukankah ini gadis yang mengusirnya dari ruangan? Sungguh canggung. Ia memberikan senyum kecil yang gugup, takut kalau pelayan itu mengenalinya. Ia memberi isyarat kepada Qasim untuk meletakkan kertas itu, lalu membetulkan refleksi diri pelayan itu baris demi baris. Kemudian ia menyuruh pelayan itu untuk mengambilnya kembali dan menulis ulang. Dengan frustrasi, pelayan itu kembali ke arsip. Tak lama kemudian, sang pewaris muncul lagi. Kali ini, ia berbohong dan mengatakan bahwa ia dikirim untuk mengawasi cendekiawan yang bertanggung jawab atas arsip tersebut. Karena hanya orang terpelajar yang bisa menduduki jabatan,
pelayan itu segera menyajikan semangkuk air bersih dan dengan hormat memintanya untuk membantu merevisi esai refleksinya. Akhirnya, sang pewaris mendapat kesempatan. Ia membetulkan pekerjaannya kata demi kata, kalimat demi kalimat, membimbingnya dengan hati-hati. Tanpa mengetahui identitas aslinya, pelayan itu terus-menerus mengucapkan terima kasih padanya. Namun ketika ia menyerahkan versi kedua dari esai refleksi itu, tetap saja ditolak oleh sang pewaris. Lalu versi ketiga, keempat, semuanya ditolak tanpa ragu. Saat ia menyerahkan draft kelima dan keenam, ia sudah tak tahan lagi. Matanya memancarkan rasa frustrasi. Sang pewaris juga sudah kehilangan kesabarannya. Ia mengkritisi setiap pilihan kata pelayan itu, lalu memerintahkan Kasim untuk menyuruhnya menyalin seluruh esai sebanyak 100 kali. Mereka terus saja bertemu di arsip. Pelayan itu terus-menerus menggerutu sendiri, mengeluhkan sang pewaris. Akhirnya, ia pun tak tahan lagi. Ia hampir saja mengungkapkan identitasnya lagi, tapi sesuatu kembali mengganggu mereka. Saat ia menyerahkan versi ke-9 dari esainya, tak heran jika itu kembali ditolak. Melihat pelayan itu hampir mengalami kehancuran, sang pewaris akhirnya membiarkan dirinya tersenyum puas. Malam itu juga, seekor harimau menerobos masuk ke istana dan seorang dayang istana tewas. Sang pewaris memimpin para pengawal pribadinya untuk mengendalikan situasi. Namun bahkan peristiwa ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh politik di istana. Mereka menggunakannya sebagai amunisi untuk menyerangnya. Desas-desus mulai beredar bahwa sang pewaris, yang lahir dari keluarga Qin, diam-diam menggunakan pengawal istana di dalam lingkungan kerajaan. Meskipun kesetiaannya teguh, masalah ini semakin membesar. Ia berlutut di luar aula agung, menunggu hukuman. Skandal itu membuat dua adik perempuannya khawatir. Bersama pelayan mereka, kedua adik perempuan itu menyalin sebuah novel kesukaan raja, berniat memberikannya sebagai hadiah, dengan harapan dapat memohon belas kasihan untuk kakak mereka. Namun ketika mereka sampai di gerbang istana, mereka diberitahu bahwa sang pewaris secara khusus telah memerintahkan agar mereka tidak menemuinya. Dengan kesal, kedua adik perempuan itu meminta pelayan untuk mengantarkan buku tersebut, dan memohon keringanan hukuman. Pelayan istana muda itu mempersembahkan dua novel kepada Raja Jiangzhou, yang tampak tertarik dan bertanya hadiah apa yang diinginkannya. Pelayan itu menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang berbahaya, namun layak untuk dipertaruhkan. Dengan berani, ia berkata bahwa ia berharap Yang Mulia mau memaafkan sang pewaris. Begitu kata-kata itu terucap, ia langsung menyesalinya. Benar saja, Raja Jiangzhou melepas kacamatanya, dengan marah memerintahkan agar pelayan itu dicambuk selama 3 bulan, dan menuduh sang pewaris sombong serta tidak menghormati dirinya. Pelayan itu berdiri di samping mereka, gemetar ketakutan, dan segera memohon ampun. Mendengar permohonannya, ia tiba-tiba merasa bingung harus berbuat apa. Namun kemudian matanya tertuju pada hadiah perak yang baru saja diberikan raja kepadanya, 2 tael, dan ia mendapat ide. Ia melangkah maju, memegang perak itu dengan kedua tangan, dan berterima kasih kepada raja. Raja Jiangzhou menatapnya dengan dingin, lalu bertanya, "Aku baru saja menjatuhkan hukuman mati padamu, dan kau malah berterima kasih padaku?" Ia mempersembahkan perak itu di hadapan raja dan menjelaskan bahwa ia masuk ke istana dengan sebuah impian, mengumpulkan 100 tael. 10 tahun telah berlalu, dan ia telah menabung 99 tael. Sekarang, dengan 1 tael dari raja ini, akhirnya ia mencapai tujuannya. Jadi, ia merasa bersyukur. Pada saat itu, ia berhenti bicara, sengaja menunggu untuk menarik minat sang raja. Usahanya berhasil. Raja Jiangzhou pun bertanya mengapa ia begitu bertekad untuk mengumpulkan tepat 100 tael. Sang pelayan, dengan suara tenang namun penuh emosi, menceritakan kisahnya, bagaimana saat masih kecil, ibunya hampir membunuhnya, dan kakak laki-lakinya lah yang menyelamatkan hidupnya. Sejak masuk ke istana, ia bersumpah untuk bertahan hidup, dan suatu hari secara langsung memberikan 100 tael kepada kakaknya, untuk membiayai jalan kakaknya mengikuti ujian pegawai negeri. Kisah tak terduga ini membuat sang raja terharu, dan hatinya melunak. Ia berkata bahwa ia tidak berniat membunuhnya. Semua itu hanya untuk menakutinya saja. Ia memerintahkan agar ia memberitahu kedua putri untuk tidak pernah lagi mengirim pelayan guna memohon atas nama mereka. Pelayan itu meninggalkan istana dengan kaki yang masih gemetar, rasa takut masih membekas di hatinya. Malam itu, Raja Gyeongjo secara pribadi mengunjungi aula agung, dan sekali lagi menasihati sang pewaris untuk bertindak dengan hati-hati. Menjadi jelas bahwa sang raja sebenarnya tidak pernah benar-benar berniat menghukumnya. Ia hanya ingin memberinya pelajaran tentang politik istana dan bahaya intrik di lingkungan kerajaan.
Keesokan harinya, para putri mengunjungi pelayan itu untuk mengucapkan terima kasih atas apa yang telah ia lakukan. Mereka juga sangat menyesal telah membuatnya mengalami cobaan yang begitu menakutkan. Mereka menawarkan untuk membawanya menemui sang pewaris guna menyampaikan rasa terima kasih mereka. Ketika sang pewaris melihat pelayan itu, ia panik. Ia takut pelayan itu mungkin mengenalinya dari pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya. Ia buru-buru meminta kipas kepada pengawalnya untuk menutupi wajahnya. Tapi sudah terlambat. Pelayan itu sempat melihat bayangannya di danau, dan menyadari bahwa inilah pria yang dulu, orang yang pernah ia usir dari ruang arsip. Sang pewaris menyadari bahwa dirinya telah ketahuan, menjatuhkan kipasnya dengan pasrah. Saat itu juga, seorang wanita lain muncul. Dalam momen yang tiba-tiba dan canggung, wanita itu menarik pelayan istana hingga kehilangan keseimbangan, dan ujung rok pelayan itu menyentuh jalur suci yang hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Wanita itu langsung menuduh pelayan tersebut telah melanggar wilayah kerajaan. Pelayan itu membantah bahwa ia tidak sengaja, tetapi wanita itu menolak mendengarkan. Ia memerintahkan agar pelayan itu ditangkap dan dicambuk 100 kali. Pada saat yang genting itu, sang pewaris turun tangan. Ia berkata bahwa ia berada di sana dan tidak melihat pelayan itu melakukan pelanggaran apapun. Wanita itu, bukannya mundur, malah berbalik dan menuduh sang pewaris melindungi pelayannya secara tidak adil. Sang pewaris menjawab dengan tegas, "Jika dia adalah pelayanku, maka aku yang akan mengurusnya." Ia berusaha membawa pelayan itu pergi, tetapi wanita tersebut tidak mau melepaskannya. Ia berteriak bahwa ini adalah urusan kepala harem kerajaan untuk memutuskan, sehingga mereka membawa masalah ini kepada permaisuri. Situasi itu sangat menegangkan bagi permaisuri. Di satu sisi berdiri cucu Raja Gyeongjo, calon raja di masa depan. Di sisi lain, putrinya yang memerintah di dalam istana. Permaisuri ragu-ragu, tetapi ia mengatakan akan mengeluarkan keputusan. Namun diam-diam, ia menunda tindakan dan mengirim seseorang untuk memanggil Raja Gyeongjo. Beberapa saat kemudian, Raja pun tiba. Ia langsung mengenali pelayan yang sedang berlutut di depannya. Gadis itu adalah orang yang sama yang beberapa hari sebelumnya memohon untuk sang pewaris. Permaisuri melaporkan kejadian yang baru saja terjadi dan mengatakan bahwa ia belum memutuskan hukuman apapun. Raja Gyeongjo berkata, karena dia melayani Istana Timur, biarkan pewaris yang menangani masalah ini. Ini adalah ujian bagi sang pewaris. Pewaris menjawab, jika seorang pejabat melakukan pelanggaran ini, itu adalah kejahatan yang dihukum mati. Tetapi jika rakyat biasa melakukannya karena ketidaktahuan. Setelah mendengar penjelasan sang pelayan, pewaris menyatakan bahwa pelanggaran kecil seperti itu hanya pantas mendapat hukuman ringan, cukup didisiplinkan secara ringan. Bagi para pekerja yang melanggar aturan, pembinaan dan perbaikan seharusnya menjadi tujuan utamanya. Hukuman mati memang hak prerogatif raja, tetapi menjaga hati rakyat jauh lebih penting. Karena itu, skorsing selama 6 bulan dianggap sudah cukup. Mendengar hal itu, Raja Gyeongjo tersenyum puas, dan Nyonya Istana Chung mengangguk setuju. Sang pelayan, berterima kasih atas pembelaan tegas dari sang pewaris, merasakan rasa syukur yang mendalam. Pewaris juga menjelaskan penipuannya sebelumnya kepada sang pelayan. Tak lama kemudian, sang pelayan beralih dari status magang menjadi pelayan istana resmi yang ditugaskan di sisi sang pewaris. Sementara itu, Nyonya Istana Chung kembali melancarkan serangan, menuduh sang pewaris sering mengunjungi rumah bordil, dan menunjukkan catatan kehadiran para penjaga Istana Timur sebagai bukti. Marah, Raja Gyeongjo menghukum sang pewaris dengan mengurungnya dan melarangnya berhubungan dengan siapapun. Terputus bahkan dari para pendukungnya, sang pewaris tak berdaya sampai sang pelayan, yang berjaga di luar, melanggar perintah dan masuk untuk menawarkan bantuan. Ia menawarkan diri untuk menyampaikan pesan kepada beberapa sekutu sang pewaris. Sang pewaris mengeluarkan 2 perintah. Pertama, pertahankan kecurigaan Nyonya Istana Chung sebagai kedok. Kedua, mintalah raja untuk mencabut pengurungannya. Tugas pertama masih bisa dijalankan, namun tugas kedua menimbulkan masalah. Tidak ada seorang pun yang layak untuk mengajukan permohonan kepada raja. Setelah berpikir sejenak, sekretaris sang pewaris Kim Daerang tidak menemukan orang yang lebih tepat selain Nyonya Istana Chung sendiri. Pengaruh, kebijaksanaan, dan kekuatannya dapat mempengaruhi raja. Meskipun biasanya tidak dapat diakses oleh para pelayan istana, sang pelayan dengan berani mendekati Nyonya Istana Chung dan membujuknya untuk berpihak pada sang pewaris. Nyonya Istana Chung memberikan 3 teka-teki kepada sang pelayan untuk menguji kecerdasannya. Pertama, apa hal terdalam dan paling tak terduga di dunia?
Kedua, gerbang apa yang paling sulit untuk dilewati? Ketiga, bunga apa yang paling berharga di dunia? Bagi pengadilan tinggi, jawaban standarnya mungkin hati manusia, kesulitan, dan kapas. Namun, sang pelayan justru menjawab dengan kejujuran murni. Gerbang pertama adalah alam semesta. Yang kedua, takdir itu sendiri. Dan untuk bunga, ia menjawab, bagi mereka yang menderita, bunga paling berharga adalah bunga padi. Jawabannya membuat Nyonya Istana Chung memandangnya dengan rasa hormat yang baru. Senang dengan jawaban itu, Nyonya Istana Chung mengajukan satu pertanyaan terakhir. Jika ia membantu sang pewaris, bagaimana sang pewaris akan membalas budinya? Sang pelayan berkata, seperti cermin, jika Anda menunjukkan belas kasih padanya, ia akan membalas dengan bakti. Tersentuh, Nyonya Istana Chung setuju untuk membantu. Namun terlebih dahulu, ia harus merendahkan saingannya yang provokatif, Nyonya Myongju. Sang pelayan mengetahui bahwa Nyonya Myongju akan mengenakan sutra impor pada upacara pagi 2 hari kemudian. Dengan informasi itu, ia menyusun sebuah rencana. Nyonya Istana Chung melihat rencana itu, tersenyum dan menunggu. Pada upacara tersebut, Nyonya Myongju tampil sangat mewah, dengan bangga memamerkan sutranya di hadapan para istri berpangkat tinggi, persis seperti yang direncanakan. Tepat saat Nyonya Istana Park hendak pergi, Nyonya Chung memanggil dengan tajam dari belakang dan memerintahkannya untuk berlutut. Nyonya Myongju terkejut. Ia tidak pernah menganggap Nyonya Chung serius, dan tanpa alasan yang jelas, ia merasa tidak perlu mematuhi perintah itu. Nyonya Chung kemudian memerintahkan para pelayan untuk menahan Myongju. Terkejut dan dipermalukan, kesombongan Myongju justru semakin menjadi, bahkan mengancam akan melaporkan semuanya kepada raja. Tanpa ragu, Nyonya Chung menampar wajahnya. Ia kemudian langsung menemui Raja Jeongjo dan dengan berlinang air mata menjelaskan bahwa tujuan upacara pagi adalah untuk mempromosikan sutra Joseon bagi para wanita istana. Namun Myongju tetap memamerkan sutra impor meski sudah diperingatkan. Ia mengaku bertanggung jawab karena gagal menjalankan tugasnya sebagai kepala istana dalam dan meminta raja untuk menghukumnya. Raja Jeongjo melihat ketulusan Nyonya Chung setuju bahwa kesalahan ada pada Myongju dan mengatakan bahwa tidak ada kesalahan pada dirinya. Melihat ekspresi raja yang mulai melunak, Nyonya Chung memanfaatkan kesempatan itu dan memohon agar hukuman kurungan putra mahkota dicabut, dengan mengatakan bahwa jika tidak, jurang antara ayah dan anak hanya akan semakin dalam. Raja, yang sangat mencintai putra mahkota, meski bersikap tegas, tersentuh oleh alasannya dan memerintahkan agar putra mahkota dibebaskan. Saat putra mahkota berjalan keluar, matanya bertemu dengan pelayan istana yang selama ini diam-diam berjuang demi dirinya. Hubungan mereka sudah lama melampaui batas antara seorang pangeran dan pelayan istana. Malam itu, saat ia mandi, pelayan terdekatnya itu membantunya menyiapkan air mandi. Perasaan mereka satu sama lain semakin kuat dalam momen sunyi yang mereka bagi bersama itu. Pangeran, yang jelas-jelas sedang berjuang melawan ketertarikannya, mengikuti ramuan herbal aneh yang diberikan seseorang kepadanya, mandi air hangat 45 derajat dengan kelopak mawar dan air obat, sambil tetap berpakaian. Saat aroma memenuhi ruangan, dayang istana yang menemaninya pingsan karena wanginya. Mendengar hal itu, para pelayan lain di luar menjadi penasaran dan usil. Ketika pelayan itu, yang juga dikenal sebagai Dayang Park, datang, mereka mendorongnya masuk ke rumah pemandian sambil menggoda. Putra mahkota berbalik dan melihat bahwa itu adalah dia, wanita yang ia rindukan. Gugup, ia buru-buru mengenakan jubahnya. Saat dia mencoba menambahkan air ke dalam bak mandi, sang pangeran membantunya, khawatir dia akan terbakar. Tepat ketika mata mereka bertemu dalam keheningan yang lembut, seorang Kasim senior memanggil dari luar. Akan mencuci rambut putra mahkota. Dia segera keluar, tetapi saat duduk di luar setelahnya, hatinya terasa gelisah. Dia telah jatuh cinta padanya. Putra mahkota pun tak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, Kasim yang mengawasi interaksi mereka mendorong Nyonya Istana Park untuk tetap dekat dengan sang pangeran, bahkan menyarankan bahwa suatu hari nanti, dia mungkin menjadi selirnya. Namun dia menolak. Ayahnya dulu pernah menjabat sebagai kepala pengawal pangeran, tetapi dieksekusi sebagai pengkhianat setelah gagal melindungi pangeran dari upaya pembunuhan. Dia tidak lagi ingin terlibat dalam urusan kerajaan. Namun sang pangeran jelas-jelas telah memilihnya. Ia mulai mengejarnya secara terbuka, bahkan mengungkapkan perasaannya. Namun dia tetap menolaknya dengan tegas. Sang pangeran pun pergi, tampak marah dan frustrasi. Tak lama kemudian, saat inspeksi rutin istana, sebuah buku tua ditemukan di kamarnya.
hadiah dari raja ketika ia masih kecil. Hal ini dianggap sebagai kepemilikan ilegal atas barang milik kerajaan. Masalah itu disampaikan kepada Lady Cheng. Karena dulunya dimiliki oleh seorang bangsawan yang telah meninggal, benda itu diklasifikasikan sebagai relik, dan kepemilikannya bisa berarti kematian. Lady Park menjelaskan bahwa buku itu merupakan hadiah dari raja sendiri. Nyonya Chung meminta bukti. Dia mengatakan bahwa hanya dia dan raja yang hadir. Pada saat itu, putra mahkota muncul dan mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya mempercayai ceritanya, tetapi meminta raja untuk mengkonfirmasi hal sepele seperti itu tidak pantas bagi martabat istana. Ia menyarankan agar dia diasingkan daripada dieksekusi. Namun Lady Park menolak. Ia bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan memohon kepada Lady Cheng untuk membersihkan namanya. Akhirnya, masalah itu sampai ke Raja Jeongjo. Sayangnya, usia tua dan ingatan raja yang semakin memburuk membuatnya tak lagi mengingat peristiwa itu. Barulah saat itu ia menyadari mengapa putra mahkota berusaha melindunginya dengan mengusulkan pengasingan. Ia telah memprediksi hasil ini, namun semuanya sudah terlambat. Raja, yang tidak dapat mengingat pernah memberikan buku itu padanya, berkata bahwa jika ia tidak mau menerima pengasingan, maka hukum harus ditegakkan. Awalnya, Raja Jeongjo memutuskan bahwa Lady Park akan dipotong urat Achillesnya dan diusir dari istana. Putra mahkota langsung berlutut, memohon belas kasihan. Ia berargumen bahwa melumpuhkannya adalah tindakan kejam, bahkan jika ia bersalah, apalagi kenyataannya ia tidak bersalah. Ia memohon kepada raja untuk mengingat kembali momen itu dan menyarankan agar berbicara dengan setiap warga yang hadir malam itu untuk melihat apakah kesaksian mereka bisa membantu mengingatkan raja. Tersentuh, Lady Park maju ke depan dan mulai menceritakan kembali peristiwa malam itu. Saat ia berbicara, pikiran Raja Jeongjo seolah kembali ke masa itu, puluhan tahun lalu, ketika ia diam-diam mengunjungi selir kesayangannya. Perlahan, air mata mulai menggenang di matanya. Kata-katanya telah membangkitkan ingatan itu. Melihat dari samping, putra mahkota terkejut saat menyadari bahwa Lady Park ternyata adalah gadis yang sama dari malam itu. Saat mereka meninggalkan aula istana, ikatan mereka kembali semakin erat. Namun, jelas terlihat bahwa kondisi sang raja semakin memburuk. Ingatan beliau terus menurun dengan cepat. Untuk memuluskan jalan putra mahkota menuju takhta, Raja Jeongjo memerintahkannya untuk sementara tinggal di istana terpisah. Ia juga memerintahkannya untuk melakukan perjalanan agar rakyat dapat melihat kehadirannya dan memperoleh kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Mengikuti perintah raja, putra mahkota pun berangkat, membawa Lady Park bersamanya. Setibanya di sana, sistem pemanas istana rusak, sehingga para pelayan mengirim seorang pelayan muda untuk menghangatkan tempat tidur putra mahkota. Gadis itu menyelinap ke bawah selimut, menikmati spray sutra dan kehangatan yang nyaman. Tak lama kemudian, ia pun tertidur. Beberapa saat kemudian, putra mahkota masuk dan melihat seseorang berbaring di tempat tidurnya. Betapa terkejutnya dia, ternyata orang itu tak lain adalah Lady Park. Dengan tenang, ia berlutut di sampingnya, dengan lembut membelai pipinya dengan jari-jarinya. Lalu ia hati-hati menarik selimut kembali menutupi tubuhnya dan pergi, sambil memerintahkan para pelayan agar tidak membiarkan siapapun masuk. Lady Park tidur nyenyak hingga siang hari. Ia meregangkan tubuh dengan malas, namun begitu ia benar-benar sadar, kepanikan pun melanda. Dengan tergesa-gesa, ia bangun dan melangkah keluar, di mana ia melihat seorang dayang istana lain diam-diam keluar untuk membeli sesuatu dengan dalih menjalankan tugas. Merasa ada sesuatu yang aneh, ia pun mengikuti. Saat mereka berjalan, dayang senior mulai menceritakan sebuah kisah yang mengkhawatirkan. Ada sebuah kelompok rahasia yang dikenal sebagai Istana Gwanghaigun di antara para dayang istana. Kelompok itu awalnya merupakan perkumpulan tolong-menolong, namun kemudian berubah menjadi gerakan bawah tanah yang menentang putra mahkota. Mereka percaya bahwa karena ayahnya, yang dulu adalah pewaris takhta, pernah membantai para wanita istana, maka putra mahkota tidak boleh menjadi raja. Saat mereka terus berjalan, mereka tiba di tepi sungai dan menemukan buntelan bahan peledak yang terendam di dalam air. Bahan peledak itu ditujukan untuk pasukan senapan putra mahkota. Melihat air mengalir dari arah istana terpisah, Nyonya Istana Park segera menyadari bahwa seseorang telah menyabotase senjata-senjata itu untuk membunuh putra mahkota. Namun mustahil untuk kembali tepat waktu. Ia teringat bahwa putra mahkota pernah menunjukkan cara memberi sinyal bahaya menggunakan bendera udara saat pertempuran. Tanpa ragu, ia segera membuat sinyal visual. Putra mahkota melihatnya. Memahami ancaman itu, ia langsung bertindak.
Saat mereka tiba di gudang senjata, semuanya sudah terlambat. Di tengah krisis ini, putra mahkota memberikan segel militernya kepada Hongdekero dan memerintahkannya untuk segera memanggil bala bantuan. Malam itu, para pembunuh menyerang seperti yang sudah diduga. Putra mahkota dan beberapa prajuritnya menahan gelombang pertama dengan gagah berani, namun lebih banyak musuh datang, membanjiri gerbang dengan kekuatan tanpa henti. Lalu terdengar rentetan tembakan senjata api. Para pembunuh itu tumbang satu persatu. Pasukan Hongdekero tiba tepat pada waktunya. Setelah debu pertempuran mereda, putra mahkota melangkah keluar dari istana yang penuh bekas luka pertempuran, dan melihat Nyonya Istana Park terhuyung-huyung mendekatinya. Ia bergegas menghampiri dan menangkapnya dalam pelukan saat ia terjatuh sambil menangis. Namun, rencana pembunuhan itu sebenarnya belum benar-benar berakhir. Pemimpin istana Gwanghaegun, Nyonya Chido, segera menemui penasehat negara Kiri setelah kegagalan itu. Dengan dukungannya, sang penasehat menuduh putra mahkota menggunakan kekuatan militer demi kepentingan pribadi. Raja Gyeongjo, yang kini sangat curiga dan semakin linglung akibat demensia yang memburuk, mencabut segel komando sang pangeran dan memerintahkan agar ia dikurung di Istana Timur. Ia kemudian mengirimkan penyelidikan pribadi. Nyonya Chido tahu bahwa sebelum penyelidikan itu selesai, ia harus memastikan sang raja benar-benar tidak mempercayai putranya. Maka ia pun mengunjungi Raja Gyeongjo secara pribadi. Saat itulah terungkap bahwa ia telah dekat dengan sang raja bahkan sebelum ia naik tahta. Ikatan emosional yang telah lama terkubur itu kini dimanipulasi demi intrik politik. Meski ada persekongkolan dan manipulasi, pada akhirnya Raja Gyeongjo tidak memilih pejabat pengkhianat itu. Selama bertahun-tahun, ia merasa bersalah atas keputusan itu. Di bawah siasat licik dari pria yang ditolak itu, keraguan Raja Gyeongjo terhadap putra mahkota semakin dalam. Salah satu penasihat pangeran percaya bahwa raja sudah tidak layak memerintah lagi dan mendesak sang pangeran untuk merebut kekuasaan. Namun putra mahkota tidak sanggup bertindak. Bagaimanapun juga, Raja Gyeongjo adalah kakeknya. Di sidang istana, putra mahkota berlutut di hadapan Raja Gyeongjo, yang kemudian mengeluarkan memorial berisi nama-nama para pendukung setia putra mahkota, sebuah kelompok yang telah ia bentuk. Daftar tersebut membuat seolah-olah putra mahkota sedang membentuk faksi untuk melakukan pemberontakan. Dipenuhi kecurigaan, Raja Gyeongjo bahkan sempat mencabut pedangnya. Pada saat kritis itu, selir kerajaan tiba bersama Dayang Istana Park. Ayahnya, yang dulunya adalah kepala pengawal pribadi putra mahkota, telah mengorbankan segalanya demi mendukung jalan sang pangeran menuju tahta. Ia mengungkapkan adanya perjanjian rahasia yang tersembunyi di balik dinding ruang tahta, yang membuktikan keabsahan sang pangeran. Raja Gyeongjo merobek kertas dinding dan menemukan dokumen tersebut. Saat ia membacanya, kenangan lama pun kembali membanjiri pikirannya, dan sang pangeran sekali lagi nyaris lolos dari hukuman. Tak lama kemudian, hasil penyelidikan atas rencana pembunuhan pun keluar. Raja Gyeongjo, yang masih dibebani rasa bersalah, sudah siap menyetujui pembunuhan pejabat pengkhianat itu, namun wanita tersebut justru mengakhiri hidupnya sendiri. Tak lama kemudian, Raja Gyeongjo wafat, putra mahkota pun naik tahta. Namun masih ada satu hal yang harus ia lakukan, menyambut selir Istana Park ke dalam harem kerajaan. Ketika raja baru datang mengunjungi selir barunya, pandangannya tidak tertuju pada sang selir, melainkan pada seorang dayang istana, selir Istana Park. Sang selir menyadari adanya hubungan antara keduanya. Setelah raja pergi, ia menyeret selir Istana Park masuk dan menuduhnya telah menggoda raja. Dalam amarah cemburu, ia memukuli betis dayang muda itu dengan tongkat bambu tipis. Tanpa ia sadari, gadis yang baru saja dihukumnya itu akan segera menggantikannya. Keesokan harinya, raja datang berkunjung lagi. Sang selir buru-buru menyambutnya, namun raja hanya melewatinya dan langsung menanyakan tentang selir Istana Park. Sang selir berbohong, mengaku bahwa dayang itu sedang keluar menjalankan tugas. Raja mengangguk dan bersiap untuk pergi, namun saat ia berbalik, ia mendengar suara gerakan di dekatnya. Sang selir menjelaskan bahwa seorang pelayan sedang mencuci pakaian, meskipun sudah larut malam, sebuah tindakan yang kejam dan mencurigakan. Raja mengikuti suara itu dan menemukan selir Istana Park sendiri yang dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah. Marah melihat wanita yang ia sayangi diperlakukan seperti itu, raja menegur sang selir dan menyatakan selir Istana Park sebagai selir istimewa, yang tidak boleh dihina atau disakiti.
Hal ini membuat sang selir murka, lalu ia pergi menemui Ibu Suri, mengaku memiliki bukti yang bisa menghancurkan selir Istana Park. Ibu Suri, yang masih menyimpan dendam karena kakaknya sendiri diasingkan oleh raja, setuju untuk bekerja sama. Keesokan harinya, saat selir Istana Park memasuki istana, ia ditahan oleh para dayang istana. Ketika raja tiba, Ibu Suri mengatakan bahwa mereka sedang menginterogasinya dan meminta raja untuk menyaksikan. Ia menuduh selir Istana Park memiliki kekasih gelap di luar istana dan menunjukkan 2 lengan baju yang serasi sebagai bukti, hadiah yang biasa dipertukarkan antara sepasang kekasih, beserta nama pria itu dan surat-surat yang konon mereka tulis satu sama lain. Raja terkejut, sementara selir Istana Park tetap diam. Ibu Suri mengusir semua orang dari ruangan dan mengajukan sebuah tawaran. Jika raja membebaskan kakaknya yang diasingkan, ia akan mencabut tuduhan terhadap selir Istana Park. Raja menolak. Marah, Ibu Suri memanggil semua orang kembali dan menyatakan bahwa ia akan melanjutkan hukuman. Namun tepat saat itu, Lady Hyesong, ibu kandung raja, masuk ke ruangan. Ia bersaksi untuk membela selir Istana Park, mengungkapkan bahwa pria yang dimaksud adalah kakak laki-lakinya. Selir itu keberatan karena telah meneliti latar belakang keluarga mereka dan menemukan ketidaksesuaian. Lady Hyesong menjelaskan bahwa ayah selir Istana Park dulunya adalah seorang komandan yang kemudian dipermalukan dan dijatuhi hukuman oleh raja sebelumnya. Meskipun ayahnya dieksekusi sebagai pengkhianat, Lady Hyesong diam-diam telah melindungi kedua anaknya, yaitu selir Istana Park dan kakaknya, sejak saat itu. Namun, selir itu tetap tidak mau melepaskan masalah ini, menyatakan bahwa selir Istana Park adalah putri seorang pengkhianat. Pengungkapan ini mengejutkan istana, karena Pangeran Sado tidak lain adalah ayah Raja Jongjo sendiri. Raja kemudian maju dan menyatakan, "Aku adalah putra Pangeran Sado." Dengan mengakui kesetiaan keluarga selir Istana Park, Raja memberinya kepercayaan tertinggi, dan akhirnya membawanya ke istana, bukan hanya sebagai pelayan atau favorit, tetapi sebagai seseorang yang layak berdiri di sisinya. Suatu ketika, Raja Jongjo pernah berbaring dengan kepalanya bersandar di pangkuan selir Istana Park dan tertidur, namun dalam tidurnya, ia mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi bahwa tak lama setelah ia meninggalkan halaman kecil itu, selir Istana Park melahirkan putra mereka. Tahun-tahun berlalu begitu cepat, dan pangeran muda mereka terserang cacar. Sang raja memeluk anak tercintanya dalam pelukan, tak berdaya untuk menyelamatkannya, dan hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat putra mahkota menghembuskan napas terakhirnya. Di kediaman terpisah, selir Istana Park jatuh pingsan karena kesedihan saat mendengar kabar kematian putranya. Itu adalah anak pertamanya. Ketika sang raja datang untuk menghiburnya, ia berusaha keras menenangkan diri, menyadari bahwa ia harus tetap kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak yang kini dikandungnya, karena ia sedang hamil lagi. Selir Istana Park memaksakan diri untuk bangkit, air matanya mengalir deras saat sang raja meluapkan kesedihannya sendiri. Malam itu, ia menemukan tekad baru. Ia harus hidup demi bayi yang ada di dalam kandungannya. Namun, tepat saat kekuatannya kembali, kabar buruk pun datang. Seorang selir istana lain yang masuk ke istana bersamanya, dan sudah seperti saudara sendiri, dijebloskan ke penjara. Selir Istana Park menantang banyak rintangan, dan bergegas ke penjara untuk menemuinya. Sahabatnya yang tercinta berkata bahwa ia tidak menyesal. Ia telah menemukan kebahagiaan dalam cinta terlarang dengan seorang pria, sesuatu yang, sebagai dayang istana, tak pernah ia berani impikan. Saat sahabatnya bersiap menghadapi kematian, selir Istana Park menangis tak terkendali. Ia kembali ke istana, namun justru jatuh sakit parah. Sang raja merawatnya secara pribadi, meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan sahabatnya, sebab hukum tidak mengizinkannya. Namun selir Istana Park tak pernah menyalahkannya. Ia hanya merasakan sakit karena harus menyaksikan semua orang yang ia cintai perlahan menghilang. Ia merindukan masa-masa ketika mereka berempat, saudari sejiwa, masih bersama. Namun masa-masa itu telah berlalu. Ia menemui raja dan mengatakan bahwa ia akan tetap kuat demi anak mereka, demi dirinya sendiri, dan demi sang raja. Hidup seolah kembali seperti biasa. Ia membacakan sesuatu untuk sang raja yang menatapnya penuh kasih sayang. Namun seketika, ia jatuh ke pelukan sang raja. Meski raja terus memanggil dan memohonnya tetap sadar, kekuatannya perlahan sirna. Saat ia terbangun, ia menyadari bahwa waktunya hampir habis.
Ia berkata kepada raja, "Jika kita bertemu lagi di kehidupan berikutnya, berpura-puralah tidak melihatku. Aku hanya ingin hidup sederhana bersama saudari-saudariku." Dengan mata berlinang air mata, sang raja bertanya apakah ia pernah mencintainya. Selir Istana Park tersenyum dan berkata, "Aku telah memberikan seluruh hidupku padamu, tapi cintamu tak pernah menjadi milikku seorang. Cintamu milik rakyat." Lalu ia pun meninggal dunia, meninggalkan sang raja dalam duka, terus-menerus bergumam bahwa ia telah melakukan kesalahan, meski ia sendiri tak yakin apa sebenarnya kesalahan itu. Sebagai penguasa negeri, Raja Jongjo telah memberikan kepada Selir Istana Park penerimaan dan kebebasan sebanyak yang ia mampu. Namun sebagai seorang raja, ia tahu bahwa ia harus melupakannya dan hidup untuk rakyat, dan itulah yang ia lakukan. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia mendengar para menteri tua memuji pencapaiannya, pikirannya kembali melayang pada Selir Istana Park. Ia kembali ke halaman tua tempat mereka pernah tinggal bersama. Daun-daun musim gugur telah berguguran, dan meski tempat itu masih ada, orang-orangnya telah tiada. Ia masuk ke dalam ruangan dan membuka kembali barang-barang lama milik Selir Park. Kenangan tentang kebersamaan mereka muncul kembali pada setiap barang yang disentuhnya. Sang raja tak mampu menahan air matanya. Sendirian di malam yang sunyi, dengan salju yang perlahan turun di luar, ia gemetar dan menangis. Lalu, dikuasai oleh emosi, ia pun tertidur. Saat ia terbangun, hari itu kembali menjadi sore musim semi. Ia menggenggam tangan Selir Istana Park, memberitahunya bahwa ia baru saja mengalami mimpi buruk. Selir Park mengusap keringat di wajahnya dan dengan lembut berkata bahwa sudah waktunya pergi. Saat ia berjalan menuju gerbang halaman, ia berhenti sejenak. Itu bukanlah mimpi, melainkan seluruh kehidupan mereka bersama. Ia berbalik, matanya penuh air mata, menatapnya sekali lagi. Pada saat itu, ia dengan bodohnya percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, jika ia tak pernah meninggalkan gerbang itu, waktu akan melambat dan tak ada yang perlu berubah. Namun karena waktu tak bisa dihentikan, ia memutuskan untuk menyimpan kenangannya tentang sang selir selamanya, dalam mimpi dan lubuk hatinya yang terdalam. Dan dengan itu, kisah ini pun berakhir tragis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan berhati-hati jika kamu menyukai serial ini.